Pesona hewan peliharaan jiwa. Bab 20 sampai bab 25. Novel Donghua ND. Bab 21, Pembunuhan, si rubah acuh tak acuh. Kalau bukan Nona Chu. Berjalan-jalan sendirian di hutan itu berbahaya, jadi pergilah bersembunyi di gubukmu dan rawat hewan peliharaan kecilmu. Mazi melihat Cumu berjalan perlahan, tetapi segera mulai mengejeknya. Berita tentang pertarungan Cumu dan Zhang Luo telah dirahasiakan oleh Gekin, jadi tidak ada yang tahu kekuatan rubah cahaya bulan milik Cumu. Bahkan jika mereka tahu, tidak ada yang akan mempermasalahkan Cumu. Bagaimanapun, Zhang Luo bukanlah orang yang tangguh, kekalahannya bukanlah hal yang aneh. Berhenti, siapa yang membiarkanmu lewat sini? Kalau kau tidak mau mati, pergilah ke sana. Anak laki-laki berbaju abu-abu di samping berteriak ketika melihat Cumu berjalan memasuki wilayah yang mereka kuasai. Bajingan, apa kau tidak mendengar apa yang kukatakan? Jika kau tidak pergi, aku akan membunuhmu. Melihat Cumu mengabaikannya, bocah itu menjadi semakin marah. Meskipun para mandor melarang pelatih hewan peliharaan untuk saling membunuh sebelum pertandingan, tidak seorang pun akan tahu jika seseorang terbunuh di alam liar. Cumu perlahan mengangkat kepalanya, menatap dingin ke arah anak yang sedang membuat keributan besar. Matanya tiba-tiba menajam, dia berkata, "Aku tidak berbicara dengan orang mati." Tepat saat Cumu selesai berbicara, tubuhnya meluncur ke belakang dengan aneh, dan sebuah bayangan keperakan terbang melewatinya. Melompati bahu Cumu dan langsung menuju ke arah anak laki-laki berbaju abu-abu itu. Cakar merobek. Bersilangan, cakar-cakar tajamnya memantulkan cahaya berbahaya, memotong beberapa helai daun yang jatuh. Anak laki-laki berbaju abu-abu itu berhenti bicara, matanya membelalak tak percaya. Sambil berkumur dengan ketakutan, dia jatuh ke tanah, darah kental berceceran di pohon di dekatnya. Pikiran Mazi menjadi kosong. Cumu membunuh anak itu dalam waktu 2 detik, dan dalam 2 detik ini Mazi bahkan tidak bisa melihat gerakan rubah cahaya bulan. Cepat, rubah cahaya bulan sangat cepat, serangannya ganas, membunuh dengan satu pukulan. Anak laki-laki itu bahkan tidak punya waktu untuk memanggil hewan peliharaan jiwanya. Akhirnya, Mazi pulih dari rasa takutnya, terhuyung mundur dan memanggil hewan peliharaan jiwanya sendiri. Hewan peliharaan jiwa Mazi adalah monster batu, elemental world, tipe batu, spesies monster batu, peringkat sedang. Tingginya 1,3 meter, berbentuk humanoid, dengan tubuh kekar dan lengan yang sangat besar. Dan dari penampilan dan warnanya, seharusnya sudah tahap 6. Monster batu adalah hewan peliharaan jiwa tipe pertahanan dan kekuatan. Setelah mencapai tahap 6, kulit batunya seharusnya sudah mencapai tahap lanjut. Pertahanan kulit batu itu sendiri sudah lebih kuat daripada kebanyakan kulit hewan peliharaan jiwa lainnya. Jika cakar Mosie kecil juga hanya pada tahap lanjutan, tanpa kemampuan apapun, dia tidak akan mampu menembus pertahanan monster batu ini. Gemuruh. Monster batu itu ternyata berat sekali, menyebabkan tanah hutan berguncang setiap kali dia melangkah. Cumu telah meninggalkan medan perang dan segera mengalihkan perhatiannya ke monster batu Mazi. Dia, di sini. Setelah memanggil hewan peliharaan jiwanya, Mazi segera mencoba memanggil rekan-rekannya. Sasha. Tetapi tepat pada saat itu, tiba-tiba sebuah jaring putih bagaikan sutra jatuh dari atas dan langsung masuk ke tenggorokan Mazi, hampir menutup seluruh batang tenggorokan Mazi. Membuatnya tidak dapat berbicara dan membatasi pernafasannya. Mosie, bunuh dia. Cumu memberi perintah. Saat bertarung, kepribadian Mosie menunjukkan sisi yang sama sekali berbeda, dingin, kejam, dan tak berperasaan. Setelah membunuh bocah itu, Mosie mulai berlari cepat ke arah Mazi. Tenggorokan Mazi tersumbat, tetapi dia masih bisa memerintah monster batu itu dengan pikirannya. Ketika Mosie berlari ke arahnya, Mazi memerintahkan monster batu itu untuk menabrak Mosie. Mosie menghampiri monster batu itu secara langsung, berlari setidaknya 3 kali lebih cepat. Monster batu itu jelas lebih unggul dari Mosie dalam hal kekuatan dan pertahanan,
tetapi tidak memiliki keunggulan dalam hal kecepatan. Tubuh Mosie yang lincah terus berubah secara tidak teratur, bulu peraknya tampak seperti hantu. Monster batu itu mengambil langkah besar, melompat tiba-tiba dan menyerang langsung ke tubuh mungil Mosie. Melihat pergerakan monster batu, Cumu tiba-tiba tersenyum, dan menatap Mosie kecil. Monster batu itu tidak melompat terlalu tinggi. Dengan memanjangkan tubuhnya, dia bisa menempuh jarak yang cukup jauh. Jika Mosie yang rapuh itu terjepit di bawahnya, dia akan mati di tempat. Namun, tepat saat bayangan monster batu itu jatuh di atas Mosie, dia tiba-tiba bergerak cepat. Sebuah bayangan perak melintas. Dalam bayangan itu, kecepatan Mosie meningkat drastis, melewati tepat di bawah tubuh monster batu. Serangan kegelapan, Mazi langsung terkejut. Kemampuan untuk bergerak cepat di bawah bayangan ini adalah kemampuan penyergapan yang dimiliki banyak hewan peliharaan jiwa berjenis binatang. Seekor rubah cahaya bulan peringkat 6 tidak hanya mengeluarkan kemampuan penyergapan ini, tetapi juga menggunakannya dalam waktu singkat ketika berada di bawah monster batu. Benar-benar di luar dugaannya. Peng! Monster batu itu tumbang, memercikkan tanah dan rumput kemana-mana dan menyebabkan getaran di lantai hutan. Namun, hal ini sama sekali tidak memengaruhi Mosie. Mosie masih mempercepat langkahnya, melesat lurus ke arah Mazi tanpa henti. Mazi menatap kosong, tidak menyangka rubah cahaya bulan sekuat ini. Dia buru-buru bersembunyi di balik pohon sambil mencengkeram tenggorokannya. Bagaimana bersembunyi bisa membantu? Cumu tertawa dingin. Dark Assault membuat kecepatan Mosie meningkat secara ekstrim, dan melompat untuk mengeluarkan Ripping Claw sekarang akan memaksimalkan kekuatannya. Sebuah cakar terbang lewat. Gazi. Pohon selebar 10 cm itu tumbang dengan keras. Di balik pohon itu, Mazi kaku, tenggorokannya yang kecoklatan memperlihatkan garis darah. Ketika Mosie mendarat, garis itu mulai menyemprotkan darah merah yang mencolok, dan tubuhnya mendarat bersama pohon itu. Pupil mata Mazi terbuka lebar, menatap dedaunan yang menutupi langit, matanya penuh ketakutan dan keterkejutan. Seluruh proses pembunuhan itu memakan waktu kurang dari 1 menit. Kedua bocah yang sedang merenungkan apakah mereka akan disingkirkan tidak akan pernah menyangka bahwa Cumu yang tampaknya berada dalam situasi yang sama dengan mereka memiliki kekuatan yang mengerikan dan membunuh mereka dalam sekejap. Bab 22, Tahap 9 Flametile. Darah kental berceceran di rumput. Bau logam menyebar oleh angin kencang, menembus hutan lebat. Mosie menjulurkan cakarnya sambil memperhatikan kedua mayat itu, dan hanya menjilati cakarnya untuk membersihkannya. Cumu berjalan keluar dari lingkungan sekitar, dan menatap penuh perhatian pada monster batu yang kebingungan. Jika pelatih Soulpad meninggal, perjanjian jiwa dengan Soulpad akan batal. Monster batu terbebas dari kendali Mazi, jadi perintah sebelumnya yang diberikan kepadanya juga batal. Huo. Monster batu itu berdiri di sana dengan tatapan kosong, mengusap-usap kepalanya dengan konyol. Setelah berjalan-jalan tanpa tujuan, akhirnya ia melihat Mosie, tetapi tatapan dingin yang terpancar darinya menyebabkan monster batu itu mulai panik. Ia segera melarikan diri ke dalam hutan lebat dengan langkah lebar. Soulpad dan pelatih mereka terikat oleh Soul Pax, yang berarti bahwa pelatih Soulpad dapat memerintahkan Soulpad mereka untuk melakukan apapun. Setelah fakta ini berakhir, Soulpad dapat memperoleh kembali kebebasan mereka. Tanpa koneksi telepati dengan pelatih mereka, mereka akan kehilangan perhatian khusus yang mereka miliki terhadap pelatih mereka. Namun, biasanya, setelah Soulpad bersama pelatihnya dalam waktu yang lama, beberapa perasaan terbentuk. Jika pelatihnya terbunuh, Soulpad yang tidak memiliki pelatih kemungkinan besar akan membalas dendam kepada pembunuhnya. Fakta bahwa rock monster ini melarikan diri berarti ia tidak memiliki ikatan emosional dengan Mazi. Kau tidak mengeluarkan terlalu banyak tenaga, kan? Cumu berjalan mendekati Mosie dan bertanya. Mata Mosie kembali menunjukkan kelembutan,
namun dia masih terlihat penuh semangat juang. Istirahatlah di tempat itu sebentar. Begitu ada pertempuran, aku akan memanggilmu lagi, kata Cumu. Mo Xie hanya menggunakan sekitar 20% energinya. Meskipun itu seharusnya tidak terlalu memengaruhi kondisinya, mereka bertarung melawan musuh yang kuat, jadi lebih baik berada dalam kondisi terbaik. Cumu kemudian mengirim Mo Xie kembali ke ruang Solpet. Memanjat pohon, dia membawa serangga Cian turun dan memberinya beberapa ransum. Kamu juga pantas mendapatkan ini. Sasha, si serangga kecil berwarna biru kehijauan itu menggeliat dengan gembira, mengunyah ransum yang diberikan Cumu. Sambil membawa serangga kecil yang istimewa itu, Cumu terus berjalan masuk lebih dalam ke dalam hutan, di mana hutannya lebih lebat. Cumu ingat bahwa pulau bagian dalam berada di balik sepetak kecil pohon berdaun lebat. Sekarang, Cumu sudah memasuki hutan berdaun lebat. Suara gemerisik daun jatuh terdengar sangat tajam di hutan yang sunyi itu. Cumu tidak berani berjalan terlalu cepat. Lagi pula, lawan juga memiliki soul pet. Jika lawan memiliki soul pet yang sangat peka, dia akan mudah ditemukan. Cumu tiba-tiba berhenti, dan menatap tajam ke arah pepohonan gugur di kejauhan. Lihat ke depan, kurasa aku mendengar suara. Dia berbicara kepada serangga kecil di bahunya. Serangga kecil itu sangat pintar, dan mampu memahami Cumu. Dengan sedikit gerakan, ia melesat ke dahan pohon dan menghilang di antara dedaunan. Cumu maju perlahan. Setelah berjalan 100 meter lagi, melalui dahan-dahan yang menipis, Cumu melihat Luo Chen mengenakan pakaian putih. Setelah beberapa saat, pengintai kecil Cumu kembali. Dengan isyarat bahasa tubuh yang sangat menarik, ia memberitahu Cumu bahwa ada 3 orang dan 4 soul pet di depan. 2 orang dan soul pet mereka sedang bertarung dengan soul pet lainnya, sementara orang ketiga dan soul petnya hanya mengganggu dari samping. Sepertinya Zhou Shengmo dan orang lain sedang bertarung dengan soul pet tingkat 9. Yang tidak bertarung mungkin Luo Chen. Aku harus menyingkirkannya terlebih dahulu, pikir Cumu. Zhou Shengmo memiliki banyak pengikut. Jika Cumu menyerang mereka satu persatu, peluang keberhasilannya akan lebih besar. Cumu melangkah lebih dekat. Seperti yang dibayangkannya, serigala pemburu milik Zhou Shengmo sedang bertarung melawan Flametail tingkat 9. Bersama Zhou Shengmo ada Tang Xian, yang memiliki gigi baja tahap 8. Itu Tang Xian, sepertinya pertarungan ini akan sulit. Tapi Flametail itu tampaknya cukup kuat. Cumu bergumam pada dirinya sendiri. Flametail diklasifikasikan sebagai Beast World Demon Type, Flametail spesies dan memiliki peringkat spesies high. Flametail memiliki ekor yang menyala-nyala, dengan tubuh yang berbentuk seperti anjing pemburu yang ganas. Seseorang dapat menyimpulkan tingkat Flametail dari warna dan kedalaman apinya. Peringkat spesies Flametail tidak kalah dari Hunting Wolf. Jadi jika Hunting Wolf milik Zhou Shengmo baru di tahap 8, akan sulit baginya untuk menang. Tidak heran dia berpasangan dengan Tang Xian dan Steel Teeth-nya di tahap 8. Pertarungan itu sangat sengit karena Flametail tingkat 9 sangat kuat. Tidak peduli kecepatan, kekuatan, atau pertahanannya, semuanya lebih baik daripada Hunting Wolf milik Zhou Shengmo dan Steel Teeth milik Tang Xian. Ditambah dengan kemampuan menggunakan sihir api, Zhou Shengmo dan Tang Xian akan membutuhkan waktu yang lama untuk mengalahkan Flametail. Soul Pet milik Luo Chen adalah iblis kayu iblis, jadi dia tidak bertarung. Musuh bagi kebanyakan Soul Pet dunia tumbuhan adalah organisme berjenis api. Jika iblis kayu iblisnya terkena percikan api Flametail, dia akan kehilangan kemampuan bertarung. Suara apa itu? Kata Zhou Shengmo. Sebagai pelatih hewan peliharaan jiwa kenangan ketujuh, kesadarannya jauh lebih kuat daripada yang lain. Kedengarannya, kau yakin itu bukan salah persepsi? Tang Xian jelas-jelas fokus pada Flametail yang merepotkan, tidak menyadari hal-hal lain. Saya mendengar suara langkah kaki, kata Zhou Shengmo. Aduh! Flametail mengeluarkan suara gemuruh dan mengibaskan ekornya untuk menciptakan lingkaran api yang cemerlang. Lingkaran api itu dengan cepat membakar tanaman di dekatnya, menciptakan dinding api dan memisahkan Hunting Wolf dan Steel Teeth.
Jangan biarkan dia lolos, teriak Zhou Shenmo. Dia lalu melirik Luo Chen dan berkata, kamu harus tetap waspada terhadap lingkungan sekitar, ada sesuatu yang tidak biasa di dekat sini. Sao Sao Su. Langkah kaki yang anggun terdengar di atas dedaunan kering, melesat cepat dari dahan. Mo Xie muncul di samping Luo Chen dalam sepersekian detik, cakarnya berkilauan karena bahaya. Kau ingin menyerangku secara diam-diam. Luo Chen tertawa dingin, tetapi menutup matanya. Saat Luo Chen menutup matanya, iblis kayu iblis mengulurkan cabangnya yang menyerupai tangan lama, dan melindungi Luo Chen. Sua. Cakar Mo Xie menyapu, meninggalkan bekas goresan yang dalam di dahan, hampir mematahkannya menjadi dua. Luo Chen menatap kosong ke tanda yang dalam itu dan mulai berkeringat deras. Jika cakar itu menembus sedikit lebih dalam, maka mereka akan mengiris tenggorokannya. Siapa itu? Teriak Luo Chen dengan marah. Meskipun dia sudah menduga akan ada serangan mendadak, dia tidak menyangka bahwa meremehkan musuh sedikit saja hampir merenggut nyawanya. Cumu berhenti bersembunyi dan berjalan keluar dari pepohonan, matanya menatap dingin ke arah Luo Chen yang marah. Mo Xie telah kembali ke sisi Cumu. Manusia dan rubah. Mereka berdiri diam di bawah bayang-bayang pohon, melukiskan gambaran aneh dan hampir seperti iblis. Bab 23, orang yang meninggal adalah Luo Chen. Seseorang yang menginginkan hidupmu, kata Cumu dingin. Siapa kau? Kau ingin mati. Ekspresi Luo Chen berubah muram dan dia menatap Cumu dengan tak tergoyahkan. Tadi, satu serangan cakar Mo Xie telah membuat jantungnya berdebar-debar. Luo Chen, singkirkan dia. Jangan biarkan dia menjadi penghalang. Zhou Shenmo dengan ganas menyapukan pandangannya ke arah Cumu dan berbicara kepada Luo Chen. Kau tidak perlu mengatakan itu padaku. Luo Chen jelas marah dan dengan cepat melompat ke lengan iblis kayu iblis. Dia mengarahkan hewan peliharaan jiwanya untuk membunuh Cumu dan Mo Xie. Iblis kayu iblis adalah ras iblis kayu tipe dunia tumbuhan, spesies peringkat tinggi. Dari pandangan luar, tampaknya ia memiliki kekuatan tahap 7. Tinggi iblis kayu iblis hampir mencapai 3 meter kemungkinan besar, ia adalah soul pet terbesar dari para pelatih soul pet di pulau ini. Lengannya yang panjang dan layu yang menjuntai dari puncak pohon dapat menyentuh tanah. Ketika iblis kayu iblis bergerak, ia akan sepenuhnya bergantung pada kedua lengan panjang ini. Dalam hal kecepatan, iblis kayu iblis jauh lebih lambat daripada iblis batu, tetapi kekuatannya lebih besar daripada iblis batu. Tidak akan mudah untuk berhadapan dengan iblis kayu iblis. Terlebih lagi, Luo Chen tampaknya adalah seorang pelatih soul pet yang sangat berpengetahuan. Dia mengerti cara menggunakan soul pet di tengah pertempuran untuk melindungi dirinya sendiri sepenuhnya. Jika itu orang lain, Dark Soul milik Mo Xie pasti akan langsung merenggut nyawanya. Aku tidak menyangka kau akan mampu membesarkan rubah sampah ke tingkat seperti itu. Meskipun begitu, apa bedanya? Sampah adalah sampah dan akan tetap mati. Luo Chen menjulang tinggi dan memandang rendah Cumu dan Mo Xie. Mo Xie, mundur. Cumu cepat-cepat mundur sementara Mo Xie perlahan melangkah mundur sambil memamerkan taringnya. Kedua mata peraknya menatap tajam ke arah iblis kayu iblis yang besar itu. Kau tidak bisa mundur lagi. Kau mencari jalan menuju kematianmu sendiri, jadi aku hanya bisa membantumu dengan itu. Luo Chen mencibir. Begitu suara Luo Chen menghilang, salah satu lengan iblis kayu iblis tiba-tiba terentang. Jari-jarinya yang layu seperti 4 tombak berkarat saat mereka tiba-tiba menusuk ke arah Cumu dan Mo Xie. Gerakan Cumu tidak lambat, dalam sekejap, dia berhasil menghindari serangan itu. Sedangkan Mo Xie, gerakannya bahkan lebih lincah. Dengan beberapa lompatan ringan, dia juga berhasil menghindar. Lompat, kata Cumu. Gerakan Mo Xie masih jauh lebih cepat daripada iblis kayu iblis, dan karena tidak dapat menarik lengannya tepat waktu, Mo Xie sudah naik ke lengannya. Dia dengan cepat bergegas naik ke lengan dan mulai menerkam Luo Chen. Sengatan kayu, teriak Luo Chen. Begitu suaranya memudar, 6 cabang layu seperti lembing tiba-tiba muncul di tubuhnya.
Ujung-ujungnya yang runcing semuanya mengunci Mo Xie dan tiba-tiba menusuk ke arahnya. Jalan Mo Xie di depan tertutup dan dia tidak punya pilihan selain melepaskan serangan itu. Dia melompat dari lengan iblis kayu dan melompat ke pohon besar di sebelahnya. Weng! Sebuah cabang pohon yang tajam dengan ganas mengikuti ekor Mo Xie dan hampir menusuk ekor Mo Xie dan pohon di sebelahnya. Api terus menyebar, membakar tanaman di sekitarnya, mengubah hutan ini menjadi warna merah panas yang membara. Tang Xian mengalihkan pandangannya ke arah Luo Chen yang sedang mengejarnya, lalu berkata, "Mengapa kau belum menghabisinya?" Sampah itu, Soul Pet milik Luo Chen terlalu lambat. Wajar saja kalau butuh waktu lebih lama untuk membunuh rubah licik itu. Namun, pada akhirnya, rubah itu akan mati. Zhou Shengmo berkata dengan acuh tak acuh. Rubah itu mungkin menyembunyikan kekuatannya. Baru saja, serangan diam-diam itu hampir membunuh Luo Chen, kata Tang Xian. HPM, ada banyak orang yang menyembunyikan kekuatan mereka, tapi apa bedanya? Zhou Shengmo melambaikan tangannya dan tidak peduli dengan kemunculan Cumu yang tiba-tiba. Dia memfokuskan perhatiannya pada Flame Tile tingkat 9 dan berkata, "Kekuatan fisiknya sudah tidak banyak lagi. Biarkan gigi bajamu terus menyerangnya." Tang Xian melirik Zhou Shengmo yang arogan dan apatis, sudut mulutnya berkedut. Sepanjang pertarungan dengan Flame Tile tingkat 9, tampaknya hanya Steel Teeth miliknya yang menyerang sementara Hunting Wolf milik Zhou Shengmo mempertahankan kekuatannya sejak awal. Meskipun Zhou Shengmo sombong, dia tidak bodoh sama sekali. Saat ini dia adalah pelatih hewan peliharaan jiwa terkuat yang diakui publik. Tidak peduli apakah itu orang-orang di lingkarannya atau orang lain, demi mendapatkan peluang bertahan hidup yang lebih baik. Mereka tidak akan ragu untuk menyerangnya jika mereka memiliki kesempatan. Zhou Shengmo jelas menyadari fakta ini, jadi selama pertempuran, dia terus mempertahankan kekuatan bertarung terbaiknya sementara dia membiarkan hewan peliharaan jiwa orang lain mengerahkan seluruh kemampuan mereka dalam pertempuran. Sudah berakhir, senyum muncul di wajah Zhou Shengmo. Dia menemukan kesempatan dan memerintahkan serigala pemburunya untuk melancarkan serangan kegelapan. Kecepatan menerkam dari Hunting Wolf tingkat 8 cukup mengerikan. Flame Tile sedang berhadapan dengan Steel Teeth ketika Hunting Wolf dengan cepat dan ganas melancarkan serangan diam-diam. Flame Tile pada dasarnya tidak dapat bereaksi. Boom! Serigala pemburu itu menyerang sisi Flame Tile dengan ganas. Flame Tile menjerit memilukan dan terbang beberapa meter sebelum menghantam tanah dan berguling menjauh. Ia memuntahkan warna merah darah yang menawan. Nyala api di ekornya mulai melemah. Seperti angin sepoi-sepoi yang menyapu lilin, nyala api itu akan padam. Flame Tile tingkat 9 melengkungkan tubuhnya dan matanya menatap serigala pemburu dan gigi baja dengan cara yang tidak selaras. "Berdirilah di sampingku dan lindungi aku. Aku akan memberimu kawan lain." Zhou Shengmo tertawa, dan setelah menepuk-nepuk serigala pemburunya, dia perlahan berjalan di depan Flame Tile. Tang Xian memanggil gigi baja di depannya dan menatap Zhou Shengmo dengan dingin. Dia tampaknya menyimpan niat lain. Namun, saat dia melihat bahwa serigala pemburu masih penuh dengan kekuatan tempur, Tang Xian akhirnya tidak punya pilihan selain menahan niatnya. Ah! Tiba-tiba, terdengar suara teriakan yang mengerikan dari dalam hutan. Teriakan itu bergema di seluruh hutan dan terdengar seperti suara yang ketakutan. Zhou Shengmo menoleh dan melirik hutan. Dia tertawa dan berkata kepada Tang Xian, "Sejujurnya, aku lebih suka melihat kematian Cumu." "Kau punya dendam padanya." Tang Xian hanya menggerakkan sudut mulutnya. Dia tidak punya kesan yang baik tentang Cumu. Sebagai orang yang tiba di pulau itu pada waktu yang sama dengannya, Tang Xian membenci sosoknya yang lemah dan kecil. Sejujurnya, Tang Xian memandang rendah semua orang, termasuk Zhou Shengmo yang saat ini bekerja dengannya. Namun, kekuatan Zhou Shengmo saat ini lebih kuat darinya dan dia tidak punya pilihan selain menderita dalam diam. Tentu saja ada. Kalau bukan karena dia, aku tidak akan ada di sini. Klan Chu-nya terdiri dari sekelompok orang yang seharusnya mati. Ekspresi wajah Zhou Shengmo berubah.
Begitu kau mendapatkan ekor api ini, kau bisa pergi ke mayatnya dan mencambuknya beberapa kali, kata Tang Xian. Tentu saja, tetapi, akan lebih baik jika Little Meng ada di sini. Zhou Shengmo tertawa terbahak-bahak. Siapa Little Meng? Tanya Tang Xian. Itu bukan urusanmu. Perhatikan baik-baik Luo Chen, orang itu tidak tulus. Kata Zhou Shengmo. Tang Xian hendak mengatakan sesuatu ketika mendengar suara langkah kaki. Jadi, dia berbalik dan melihat ke arah asal suara teriakan itu. Tang Xian membuka mulutnya dan berkata kepada orang yang mendekat, Luo Chen, bocah itu. Tang Xian baru saja menyelesaikan setengah kalimatnya ketika dia tiba-tiba terkejut. Tatapannya sangat tercengang saat dia menatap pemuda berpakaian hitam itu dan berteriak, Cumu. Orang yang meninggal adalah Luo Chen. Bab 24, Teknik Jiwa, Chong Mei. Wajah Tang Xian berubah. Zhou Shengmo juga berbalik dan menampilkan ekspresi yang sangat mengerikan saat dia menatap Cumu. Cumu berdiri diam dengan belati berlumuran darah merah di tangannya. Tatapannya dingin saat menatap kedua orang lainnya. Berdiri di sampingnya adalah Mo Xie. Matanya memiliki dingin yang sama seperti Cumu dan darah di cakarnya belum kering. Darah menetes ke rumput hijau setetes demi setetes. Luo Chen benar-benar ceroboh. Dia jelas tahu bahwa itu adalah pertarungan hidup dan mati, tetapi percaya bahwa kamu hanya akan menggunakan serangan solpet. Melihat belati berdarah di tangan Cumu, senyum perlahan muncul di wajah Zhou Shengmo. Namun, kematian sampah seperti itu juga tidak apa-apa. Dengan begitu, aku tidak perlu waspada padanya. Ekspresi Tang Xian menjadi semakin suram. Untuk menyingkirkan Luo Chen yang berada di peringkat 10 besar dalam hal kekuatan dalam waktu yang singkat, Cumu, yang selalu rendah hati, pasti menyembunyikan kekuatannya. Terlebih lagi, sampai sekarang, Mazi dan yang lainnya yang berjaga di luar belum muncul. Bahkan tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa Cumu telah menyingkirkan mereka. Pembantaian terus-menerus terhadap 3 orang. Di antara mereka ada Luo Chen yang kekuatannya masuk dalam 10 besar. Kekuatan dan keganasan yang ditunjukkan oleh Cumu benar-benar membuat orang merinding. Tang Xian, singkirkan dia. Perintah Zhou Shengmo. Gigi bajaku sudah tidak memiliki banyak kekuatan tempur lagi. Alis Tang Xian berkerut saat berbicara. Hampir hanya dia yang telah bertempur dalam pertempuran terakhir, jadi gigi bajanya saat ini bahkan tidak memiliki setengah dari kekuatan tempurnya. Rubah sampahnya juga tidak punya banyak kekuatan bertarung. Bunuh dia dan saat kau mencapai Seven Remembrance, aku akan membantumu mendapatkan Soul Pad ketiga. Zhou Shengmo masih tidak ingin melawan dirinya sendiri. Tang Xian menggertakkan giginya dan menatap Cumu dengan dingin. Dia melangkah maju ke arah Cumu dan gigi baja di sebelahnya menunjukkan penampilan yang sangat ganas saat memamerkan taringnya dan memperlihatkan gigi berburu yang tajam. Tampaknya dapat mencabik mangsa di depannya kapan saja. Cumu dengan tenang memperhatikan Tang Xian dan gigi bajanya saat dia perlahan menyembunyikan belati di lengan bajunya. Mo Xie mengambil posisi setengah jongkok dan cakarnya telah terbenam ke tanah berlumpur. Dia seperti busur yang ditarik penuh, siap untuk dilepaskan kapan saja. Tang Xian menyadari bahwa kekuatan tempur Soul Pad miliknya sudah melemah dan tidak berani memperlakukan Cumu dengan penghinaan apapun. Dia dengan sangat cermat membuat steel teeth miliknya perlahan-lahan merayap mendekat. Cumu tidak punya banyak kesabaran dan terlebih dahulu mengacungkan tangannya. Mo Xie seperti anak panah yang lepas dari busurnya dan dengan cepat melompat maju dengan ganas. Rumput liar di tanah tiba-tiba seperti riak air saat mereka terbang ke udara di kedua sisi. Gigi baja juga tergolong binatang yang lincah, dan setelah Mo Xie tiba-tiba menyerangnya, gigi baja bereaksi sangat cepat. Gigi-giginya yang panjang tiba-tiba mengarah ke leher Mo Xie saat ia melemparkan dirinya ke depan dalam upaya untuk menggigitnya. Bayangan bulan. Saat bertempur, pikiran Cumu dan Mo Xie tampak saling berhubungan. Pikiran Cumu merupakan pikiran Mo Xie yang sebenarnya. Saat Mo Xie dilarikan ke depan, beberapa gambar kabur muncul di sekitar siluetnya yang lincah. Gigi-gigi berburu steel teeth tiba-tiba menggigit,
tetapi hanya berhasil menggigit sehelai bulu Mo Xie saat cakar Mo Xie melesat di sisi tubuh Stiltid. Sebuah luka berdarah tertinggal di tubuh Stiltid yang sedikit hangus. Moon Shadow saat bergerak, sudah pada tahap akhir. Wajah Tang Xian langsung menjadi gelap. Setelah konfrontasi pertama, Stiltid miliknya sudah dalam posisi yang kurang menguntungkan. Zhou Shengmo dengan santai melepaskan perjanjian jiwanya dan mulai menonton dengan tenang dari samping. Dia sepenuhnya mengadopsi sikap seorang pemenang. Cumu tahu bahwa lawan terhebatnya adalah Zhou Shengmo, dan jika dia mengeluarkan terlalu banyak kekuatan fisik selama pertarungannya dengan Tang Xian, akan sangat sulit bagi Mo Xie untuk mengalahkan serigala pemburu buas tingkat ke-8. Mo Xie, pesona, kata Cumu. Mo Xie bertarung dengan Stiltid beberapa kali sebelum langsung melompat mundur. Kedua matanya yang dingin dan berwarna perak tiba-tiba memancarkan cahaya yang luar biasa seperti sedang memproyeksikan gambar bintang-bintang, sungguh estetis. Ketika Zhou Shengmo yang berada di sebelahnya melihat rubah cahaya bulan milik Cumu tiba-tiba melepaskan kemampuan pesonanya, dia tidak dapat menahan tawa kerasnya. Zhou Shengmo tertawa adalah hal yang wajar. Pesona adalah kemampuan mental yang cukup umum. Kemampuan semacam ini tidak dapat secara langsung melukai lawan selama pertarungan, dan hanya dapat membatasi lawan untuk sesaat. Yang lebih penting, kemampuan pesona bukanlah sesuatu yang dapat digunakan pada semua hewan peliharaan jiwa. Hewan peliharaan jiwa tingkat rendah tidak dapat memikat hewan peliharaan jiwa tingkat tinggi. Meskipun rubah cahaya bulan milik Cumu tidak biasa, dari penampilan luar dan auranya, orang dapat menebak bahwa ia berada pada tahap ke-6. Paling tinggi, ia tidak melampaui tahap ke-7. Adapun gigi baja Tang Xian, ia berada di tahap 8. Tang Xian sendiri adalah murid jiwa kenangan ke-6. Oleh karena itu, meskipun kekuatan tempurnya agak habis, tekadnya jelas tidak cukup lemah untuk terpesona oleh rubah cahaya bulan tahap 6. Begitu Mo Xie melepaskan mantra, kilauan aneh berwarna perak dan putih muncul di mata Cumu. Lalu, kilauan itu mekar. Kemampuan mental Cumu lebih kuat daripada semua orang di pulau itu. Kemampuan pesona Mo Xie tidak hanya berasal dari pikirannya sendiri, tetapi juga dilengkapi dengan kekuatan mental Cumu. Mata perak itu bahkan lebih mempesona dan baik Tang Xian maupun Stiltid benar-benar tertarik padanya. Tanpa diduga, mereka tidak dapat mengalihkan pandangan mereka dan mata mereka dipenuhi dengan ketakutan dan kesedihan yang tak terbayangkan. Saat perubahan serupa muncul di mata Cumu, senyum Zhou Shengmo langsung membeku dan dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke Tang Xian dan Stiltid yang tampaknya telah kehilangan jiwa mereka. Apa yang terjadi? Tang Xian, cepat bangun, teriak Zhou Shengmo dengan marah. Dengan teriakan keras Zhou Shengmo, Tang Xian tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan matanya segera kembali normal. Sudah terlambat, mati saja. Pupil mata Cumu yang mempesona perlahan mengembun menjadi pedang dingin yang melesat ke arah gigi baja Tang Xian. Tang Xian telah kembali normal, tetapi gigi bajanya masih dalam keadaan sedih dan putus asa. Sou. Mo Xie tiba-tiba menyerbu ke depan saat sinar mata Cumu memadat. Cakar pencabik. Dua garis cahaya dingin tampak terjalin dengan sorotan mata cahaya perak Cumu, pertunjukan cahaya dan bayangan yang anggun, dengan tetesan darah beterbangan di mana-mana. Luka yang dalam dan berdarah secara mengejutkan muncul di bagian vital gigi baja, menyebabkan tubuh gigi baja yang sudah terluka terbelah sepenuhnya. Tubuh Stiltid tiba-tiba mulai berkedut, tetapi matanya masih tetap murung dan putus asa. Akhirnya, ia perlahan-lahan runtuh menjadi genangan darah. Adegan berdarah itu terjadi tepat di depan Tang Xian. Baru saja pulih dari keadaan putus asa, dia langsung berubah menjadi patung yang kaku dan kaku. Kedua matanya yang berangsur-angsur berubah menjadi merah penuh dengan kengerian. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Kekuatan jiwamu. Tang Xian menunjuk ke arah Cumu. Suaranya sudah mulai bergetar. Cumu tersenyum dengan licik dan menawan. Kedua mata peraknya berangsur-angsur kembali ke keadaan normal. Seluruh keberadaannya sangat jahat. Teknik jiwa, Chong Mei. Ekspresi Zhou Shengmo langsung menjadi gelap dan urat-urat di dahinya menonjol. Kau bukan murid jiwa.
kau prajurit jiwa. Tang Xian mundur ketakutan, namun dengan menyedihkan tersandung akar pohon. Teknik jiwa, kemampuan yang hanya bisa digunakan oleh master hewan peliharaan jiwa. Adapun teknik jiwa Chong Mei, itu adalah kemampuan klan Chu yang paling luar biasa. Master pet jiwa dapat menggunakan kekuatan jiwa mereka sendiri untuk melakukan teknik pet jiwa. Untuk benar-benar mengendalikan Chong Mei, paling tidak, seseorang harus mencapai level prajurit jiwa. Dengan kata lain, seseorang harus melewati 9 kenangan dari ranah magang jiwa. Bab 25, Penampilan Menyedihkan, Penyamaran Mo Xie. Ekspresi Zhou Shengmo semakin buruk. Menatap tajam ke arah Cumu, dia berkata dengan enggan, tidak heran kamu bisa menahan siksaan mimpi buruk putih, kamu sudah menjadi prajurit roh. Cumu meliriknya dengan acuh tak acuh, perlahan mengeluarkan belati yang tersembunyi di tangannya dan menjentikkannya dengan sembarangan. Belati itu berubah menjadi seberkas perak dan dengan akurat menusuk dahi Tang Xian, menusuk dalam-dalam ke tengkoraknya. Garis darah perlahan mengalir keluar dari dahi Tang Xian. Tang Xian baru saja menopang dirinya sendiri, tetapi perlahan jatuh lagi, matanya benar-benar putih, menghadap ke atas. Setelah kematian Tang Xian, Zhou Shengmo tidak menunjukkan emosi apapun dan seperti sebelumnya, berkata, tapi, memangnya kenapa? Mimpi buruk putih benar-benar membatasi kekuatan jiwamu. Hanya mengeluarkan satu teknik jiwa adalah batasmu. Kau tidak akan berguna dalam pertempuran sekarang. Bagimu, Mo Xie-ku sudah cukup. Cumu berjalan ke arah mayat Tang Xian dan mencabut belatinya dari dahi Tang Xian, menatap serigala pemburu ganas milik Zhou Shengmo. Cukup, hewan peliharaan jiwa sampah tingkat 6, bahkan dengan penggunaan kemampuan yang baik, tetap saja hanya sampah. Kata Zhou Shengmo dengan nada mengejek. Zhou Shengmo melambaikan tangannya dan segera serigala pemburu tingkat 8 miliknya menyerbu maju langsung ke arah Cumu. Cumu mundur sedikit dan Mo Xie segera melesat maju, sosoknya anggun, melangkah maju tak menentu dengan langkah-langkah yang elegan. Ao, serigala pemburu itu mendekati Mo Xie, dan cakarnya yang panjang dengan ganas menebas ke depan, memancarkan cahaya dingin sambil mencabut tumbuh-tumbuhan. Pertahanan Little Mo Xie sangat lemah, jadi dia tidak dapat menahan serangan dari serigala pemburu. Akibatnya, dia harus memutar tubuhnya di tengah lari untuk menghindari serangan serigala pemburu, dan menyerang dari samping serigala pemburu. Serigala pemburu itu juga sangat cepat. Saat mendarat, ia dengan paksa membalikkan tubuhnya, membuka mulutnya, dan menerjang ke arah leher Mo Xie. Tanpa pilihan lain, Mo Xie harus mengeluarkan Moon Shadow dan segera merunduk di bawah bayangan pohon sambil melompat berkali-kali untuk menghindari serigala pemburu yang mendekat. Serangan iblis dari serigala ganas. Zhou Shengmo pandai memanfaatkan peluang. Tepat saat Mo Xie melompat di udara, dia tiba-tiba memerintahkan serigala pemburunya untuk menggunakan kemampuannya. Serigala pemburu itu berputar, mata birunya terkunci pada Mo Xie, dan menerkam ke depan dengan tubuhnya yang sepanjang 1 meter, menyerang dengan cepat. Sua. 6 serangan. Serigala pemburu milik Mandor hanya bisa menggunakan serangan iblis serigala ganas 4 serangan, sedangkan serigala pemburu tingkat 8 milik Zhou Shengmo sudah bisa menggunakan 6 serangan. Mo Xie mundur dan menggunakan Moon Shadow lagi dengan mengorbankan staminanya. Namun, ke-6 serangan itu tidak dapat dihindari dengan mudah, dan serangan terakhir membuat Mo Xie terluka parah dan darah langsung mengalir. Kau sendiri yang meminta kematianmu. Zhou Shengmo menatap dingin pertarungan antara Mo Xie dan serigala pemburunya. Cakar dan gigi serigala pemburunya sudah mencapai tahap akhir. Jika dia langsung menyerang rubah rapuh itu akan berakibat fatal. Jika bukan karena pohon yang menghalangi serangan itu, rubah cahaya bulan pasti sudah mati. Rubah sampahmu sudah pada tahap paling akhir, dan bulu serigala pemburuku sudah pada tahap akhir. Bahkan dengan kemampuan, kau paling-paling hanya bisa meninggalkan goresan. Cumu, kau pasti akan kalah, haha. Mengapa tidak mencoba menggunakan teknik jiwa, mungkin kau masih punya kesempatan. Zhou Shengmo tertawa terbahak-bahak dan berkata, Cumu tetap tenang, dia tidak bisa menggunakan Chong Mei lagi,
atau jiwanya akan dimakan oleh Nightmare seperti Zhang Luo. Tidak bisa menembus pertahanannya. Mari kita lihat. Senyum muncul di wajah Cumu. Memanfaatkan kecerobohan Zhou Shengmo, dia segera memerintahkan Mo Xie untuk menyerang. Tubuh mungil Mo Xie, meski terluka, melompat dengan mudah melewati dua pohon dan tiba-tiba muncul di belakang serigala pemburu. Dia terbalik dan mencakarnya terbalik. Sua, Mo Xie tidak menggunakan kemampuan apapun. Cakarnya menyapu dan langsung meninggalkan luka di bagian belakang serigala pemburu, cukup dalam untuk melihat ototnya. Darah mengalir keluar dari serigala pemburu itu dan ia meraung marah lalu berbalik untuk menerkam Mo Xie. Lompatan, serangan, pendaratan, dan penghindaran Mo Xie semuanya dilakukan dengan lancar. Ketika serigala pemburu akhirnya berbalik untuk menerkam menggunakan serangan bayangan, Mo Xie telah berlari ke semak-semak. Serangan serigala pemburu hanya mematahkan sebatang pohon. Melihat serigala pemburunya terluka, alis Zhou Shengmo berkerut. Serigala cahaya bulan baru mencapai tahap 6 dengan cakar tahap akhir. Bahkan dengan kecepatannya, tidak mungkin ia bisa melawan serigala pemburunya. Namun sekarang, hasil pertarungannya tidak lagi jelas. Cumu masih sangat percaya diri, dengan tepat memanfaatkan tubuh langsing Mo Xie untuk terus bersembunyi di semak-semak, mundur setelah menyerang sekali. Dan tak henti-hentinya mengitari serigala pemburu. Ekspresi Zhou Shengmo menjadi makin muram, saat dia menyadari ada yang aneh dengan rubah cahaya bulan milik Cumu. Serangan bayangan, cakar pengoyak. Cumu memberi perintah. Mo Xie yang tidak terduga melesat keluar dari bayang-bayang, secepat kilat, dan cakarnya mencabik pinggang serigala pemburu itu. Serigala pemburu sudah bereaksi, tetapi jangkauan serangan Mo Xie sangat luas. Cakarnya langsung merobek kulit serigala pemburu. Ao, serigala pemburu itu melolong sedih dan dengan marah berbalik untuk menanduk Mo Xie. Setelah Mo Xie ditanduk, dia berputar di udara dan mendarat dengan mudah, meluncur agak jauh. Penampilan menyedihkan. Bagaimana mungkin aku lupa bahwa rubah sampah ini memiliki kemampuan ini? Zhou Shengmo tiba-tiba berteriak, menatap Cumu dengan marah. Benar-benar bodoh dan tidak bisa disembuhkan, baru menyadarinya sekarang. Cumu tersenyum meremehkan. Penampilan yang menyedihkan. Kemampuan penyamaran khusus Moonlight Fox adalah memanfaatkan penampilannya yang cantik dan halus untuk membingungkan musuh. Itu adalah kemampuan untuk menunjukkan status. Tidak peduli seberapa kuat rubah cahaya bulan, selama ia mempertahankan penampilannya yang memilukan, ia akan selalu terlihat lemah dan rapuh di mata orang lain. Zhou Shengmo tidak tahu kekuatan Mo Xie yang sebenarnya. Bahkan Ding Yu, yang selalu berinteraksi dengan Cumu, tidak menyadarinya. Mo Xie milik Cumu, di bawah pengaruh Pitiful Appearance, mempertahankan penampilan dan aura tahap 6 selama ini. Namun, Mo Xie telah mencapai puncak levelnya, tahap 9. Alasan mengapa Ding Yu tidak pernah bisa menang melawan Cumu bukan hanya karena masalah serangan balik. Thorny Precious Flower Demon miliknya dan Mo Xie milik Cumu bahkan tidak berada pada level yang sama. Mo Xie, singkirkan Pitiful Appearance dan biarkan mereka melihat kekuatan kita yang sebenarnya. Cumu tersenyum. Sekarang setelah ditemukan, tidak ada gunanya menyamarkannya. Yang lebih dibutuhkan adalah kekuatan tingkat yang lebih tinggi dari 8. Berdiri di tengah bayang-bayang pepohonan yang berbintik-bintik, Mo Xie mengangkat kepalanya dan menjerit yang menggema di seluruh hutan di atas. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The Charm of Soul Pets di channel Novel Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.